TKA sudah di depan mata. Untuk kalian yang memilih mata pelajaran biologi, yuk kita bahas muatan dan kompetensi TKA di tahun 2025 ini. Kita lihat untuk materi. Jadi untuk materi itu yang pertama ada keanekaragaman hayati, mencakup klasifikasi dan keanekaragaman makhluk hidup, bakteri, ekosistem. Kemudian yang kedua ada sel. Jadi di sel ini tentang metabolisme sel. Kompetensinya itu menganalisis proses metabolisme dan peran enzim. Kemudian materi yang ketiga adalah proses pada makhluk hidup. Ini yang agak banyak karena nanti akan ada sistem-sistem di dalam tubuh manusia. Mulai dari sistem sirkulasi, respirasi, ekskresi, sistem imun, koordinasi, reproduksi. Nah, itu tadi untuk muatan dan kompetensinya. Setelah tahu materinya, apa sih yang sebenarnya menjadi pertanyaan di TKA ini? Nah, ada keterampilan proses yang harus dijawab oleh kalian selaku pengambil uji. Yang pertama itu mempertanyakan dan memprediksi. Yang kedua itu merencanakan dan melakukan penyelidikan. Jadi diberikan data, kemudian kita rencanakan akan seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan dengan data tersebut. Yang ketiga, memproses, menganalisis data dan informasi. Nah, jangan lupa bentuk soal untuk TKA itu ada 3. Yang pertama pilihan ganda, ini seperti pilihan ganda pada umumnya, 1 soal 1 jawaban. Kemudian yang kedua itu pilihan ganda dengan multi choice, multi answer. Jadi 1 soal bisa punya banyak jawaban benar. Dan yang ketiga adalah soal kategori. Kita diminta untuk mengkategorikan jawaban sesuai dengan kategori yang diberikan. Kita lihat contoh soal nomor 1. Ini soal pilihan ganda untuk materi keanekaragaman hayati. Jadi nanti kompetensinya itu menganalisis komponen ekosistem, interaksi antar komponen, dan solusi atas permasalahannya. Oke, kita lihat di sini disajikan ekosistem laut dengan beberapa organisme. Jika populasi ikan kecil menurun drastis, kita cari ikan kecil, tandain. Maka manakah dampak yang paling mungkin terjadi dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem laut tersebut? Opsi nomor A, jumlah fitoplankton akan meningkat. Kita lihat di sini ada fitoplankton, tapi fitoplankton tidak langsung berhubungan dengan ikan kecil. Artinya, jika ikan kecilnya hilang, zooplankton ini akan bertambah banyak, dan udang juga akan bertambah banyak karena tidak ada yang memangsa. Maka fitoplankton tidak akan meningkat. Jadi kemungkinan besar fitoplankton maka akan menurun. Opsi A salah. Kita lihat opsi B. Populasi paus biru akan menurun. Oke, paus biru akan menurun jika ikan kecil tidak ada. Kita lihat siapa yang dimakan oleh paus biru, ternyata yang dimakan oleh paus biru adalah udang, maka tidak akan terdampak. Jadi opsi B salah. Kita lihat opsi C. Anjing laut akan meningkat populasinya. Ini anjing laut memang memakan ikan kecil, tapi bukan hanya ikan kecil. Anjing laut masih bisa memakan camar, masih bisa memakan pinguin. Artinya, anjing laut tidak langsung terdampak jika ikan kecil tidak ada, maka opsi C salah. Kemudian kita lihat opsi D, ledakan populasi zooplankton. Nah, ikan kecil tidak ada, maka zooplankton tidak akan memiliki pemangsa. Jadi kalau ikan kecil tidak ada, zooplankton kemungkinan besar memang akan mengalami peningkatan jumlah. Oke, yang nomor D kita keep. Sekarang kita lihat opsi E, populasi penguin akan berkurang. Ini penguin, ini ikan kecil, tidak ada hubungan, maka opsi E salah. Nah, terlihat bukan bahwa untuk menjawab soal ini, itu harus di pemahaman. Kita harus paham konsepnya, jadi bukan menghafal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini contoh dari MCMA, jadi akan ada banyak jawaban benar. Kita baca soalnya. Dalam sebuah penelitian mengenai penyakit pada sel, para ilmuwan menemukan bahwa beberapa sel tubuh pasien, retikulum endoplasma kasar, ini bagian penting kita tandai, dan retikulum endoplasma halus, RE kasar dan RE halus mengalami kerusakan parah. Hal ini menghambat beberapa fungsi penting dalam sel tersebut. Berdasarkan peranan RE kasar dan RE halus, apa kemungkinan yang dapat terjadi pada sel-sel pasien tersebut? Pilih semua jawaban yang benar,
Jawaban benar lebih dari satu. Oke, jadi yang harus dikuasai adalah peranan Re kasar dan Re halus. Kita lihat opsi jawaban yang pertama. Produksi protein terganggu mengakibatkan sel tidak dapat melakukan fungsi penting yang membutuhkan protein. Ini benar ya, karena ini bagian dari tugas Re kasar. Kemudian yang kedua, sintesis lipid terhambat sehingga kemampuan sel untuk memproduksi membran dan melakukan detoksifikasi berkurang. Ini juga benar karena lipid itu disintesis di Re halus. Yang ketiga, sel mengalami kesulitan penyimpanan kalsium yang berpotensi mempengaruhi aktivitas seluler yang bergantung pada kalsium seperti kontraksi otot. Ini benar karena penyimpanan kalsium dilakukan di Re halus. Yang keempat, penurunan produksi ATP yang signifikan karena sel tidak dapat menghasilkan energi dengan efisien. Ini salah karena untuk produksi energi itu dilakukan di mitokondria. Opsi nomor 5, gangguan dalam pengangkutan protein dan sintesis lipid. Ini benar. Berarti yang benar adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, dan 5. Kita lanjut ke contoh soal kategori. Seorang perempuan mengalami gangguan kehamilan yang cukup serius. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa zigot tidak berkembang di dalam rahim, melainkan di luar rongga rahim. Kondisi ini dikenal dengan kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Dari kasus tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai penjelasan yang paling logis yang dapat mendukung diagnosis dokter terkait penyebab kehamilan ektopik tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, saya coba gambarkan dulu saluran reproduksi dari perempuan. Kira-kira abstraknya seperti ini, ada saluran reproduksi dan ada ovarium di kanan dan di kiri. Oke, ini adalah tuba falopi, tempat penyaluran sel telur. Kemudian yang ini ovarium, tempat dihasilkannya sel telur. Ini uterus, tempat zigot menempel. Dan yang ini adalah vagina. Nah, pernyataan pertama, pembuahan tetap terjadi di tuba falopi, namun gangguan pada silia tuba menyebabkan zigot gagal mencapai rahim. Nah, ini memang pembuahan terjadi di tuba falopi ya. Jadi setelah menjadi zigot baru dibawa ke rahim dan kemudian menempel di dinding rahim atau dinding uterus. Maka pernyataan pertama ini benar. Untuk pernyataan yang kedua, zigot yang tertanam di tuba falopi menunjukkan adanya masalah pada mekanisme transportasi embrio menuju rahim. Ini juga benar. Pernyataan ketiga, sel telur dan sel sperma bertemu di vagina sehingga zigot tidak dapat menuju rahim dan berkembang di vagina. Kalau kita lihat dari gambar, vagina itu letaknya paling luar. Jadi kalau sel telur dan sel sperma ketemunya di vagina, kemungkinan besar itu tidak akan mungkin karena sel telur menunggu sperma di tuba falopi. Setelah 2 kali 24 jam atau 48 jam jika tidak datang sperma, sel telur akan luruh dan menjadi menstruasi sehingga kehamilan tidak akan terjadi. Nah, ini contohnya 3 dulu. Pembahasan selanjutnya tulis di komentar mau materi apa biar aku buatin videonya. See you!